Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ayyuhat talabah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat serta keberkahannya kepada kita seluruhnya. InsyaAllah kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Thalathatul Usul wa Adillataha karya Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca penjelasan muallif tentang apabila kita ditanya siapakah Rabbmu, maka jawablah, Rabbku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memeliharaku serta memelihara seluruh alam semesta dengan nikmat-nikmatnya. Kemudian beliau melanjutkan, fa idza qila laka, maka apabila dikatakan kepadamu, apabila engkau ditanya, bima arafta rabbak, dengan apa engkau bisa mengenali Rabbmu, bagaimana cara engkau bisa mengenali Rabbmu, bagaimana cara engkau bisa mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakul, maka jawablah, bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan melihat kepada ayat-ayatnya serta makhluk-makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperkenalkan kepada kita dengan perkenalan yang sangat gamblang. Barang siapa yang mau merenungi dan mempelajarinya, pasti kita akan mengenalinya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala perkenalkan dirinya melalui ayat-ayatnya. Dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi dua. Satu, al-ayatus syar'iyyah, ayat-ayat syar'i, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa ingin mengenal Allah, hendaklah dia melihat, merenungi, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berupa Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ Allah jelaskan dengan jelas, dengan gamblang, siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana kemuliaan dan keagungannya, Allah jelaskan. Dan kalau kita mau membaca Al-Quran dengan benar, dengan penuh tadabbur dan perenungan, kita betul-betul akan memahami bahwa kita memiliki Rabb, Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha sempurna dari segala sisinya. Sempurna dalam zatnya, sempurna dalam perbuatannya, sempurna sifat-sifatnya, dan sempurna segalanya. La naqsa fihi biwajhim minal wujuh. Zat yang tidak ada kekurangan, tidak ada aib sedikit pun dari sisi manapun. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita membaca Al-Quran, jangan sekedar baca lewat khatam selesai. Naam, itu fadilah, itu baik, itu bagus. Setiap huruf Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pahala satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10
kebaikan. Akan tetapi membaca Al-Quran bukan mandek di situ. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih." Dan orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, kemudian mereka membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan, mereka itulah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menyatakan ada orang-orang yang diberikan kitab Al-Quran, dan Allah nyatakan ada orang-orang yang membaca dengan sebenar-benarnya, baru Allah katakan mereka lah orang-orang yang beriman. Maka seorang tidaklah dikatakan beriman dengan benar sebelum dia bisa membaca kitab itu dengan haqqa tilawatihi. Apa yang dimaksud dengan membaca Al-Quran dengan benar? Abdullah bin Abbas menafsirkan, ay yattabi'uhu haqqa tiba'i, ketika dia betul-betul mengikuti Al-Quranul Karim. Syekh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, beliau sedikit memerinci. Yang dimaksud dengan membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya adalah satu, dengan membaca huruf-hurufnya dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir surat. Apa yang terakhir? Surat An-Nas. Dibaca dalam satu huruf, Allah berikan pahala 30 kali lipat. Kemudian yang kedua, dihafalkan, berusaha dihafalkan. Nah sekarang waktu kita para pemuda adalah waktu yang cemerlang, waktu yang sangat bagus untuk menghafal. Maka upayakan semaksimal mungkin memperbanyak hafalan kita terhadap kalamullah. Tidak ada hafalan yang terbaik melainkan menghafalkan kitabullah. Setelah itu menghafalkan hadis-hadis Nabi SAW. Maka penuhi hati kita, pikiran kita dengan menghafal Al-Quran. Syukur-syukur bisa selesai, alhamdulillah. Maka gunakan dengan baik. Menghafal di waktu muda itu bagaikan mengukir di atas batu. Sedangkan menghafal di masa tua itu ibarat orang yang mengukir di atas air. Mengukir di atas batu susah, tapi ketika sudah jadi, ukiran itu akan susah hilang. Tapi kalau mengukir di atas air, ukirannya belum selesai, sudah hilang tulisannya. Maka sekarang gunakan dengan baik, sedikit-sedikit, lama-lama akan menjadi bukit. Selesai juga, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, dengan mentadaburinya. Dengan mentadaburinya, direnungi, dipahami maknanya, diambil faedah-faedahnya. Kemudian yang berikutnya, diambil faedah-faedahnya, diambil nasihat-nasihatnya. Dan yang terakhir, diamalkan. Maka seorang yang membaca Al-Quran dengan benar adalah orang yang bisa memahami isi Al-Quran, kemudian bisa mengamalkannya, sehingga Al-Quran itu betul-betul menjadi panduan hidupnya. Sehingga akhlak-akhlak Al-Quran betul-betul terwujud pada dirinya. Sebagaimana Rasul kita yang mulia Muhammad SAW, ketika ibunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak beliau, beliau mengatakan, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Nabi SAW itu Al-Quran. Maka itu. Nah, jadi Al-Quran itu jangan sekedar dibaca lewat, akan tetapi perhatikan. Yang lebih penting dari sekedar membaca adalah bagaimana kita bisa memahami isi Al-Quran, mengambil faedahnya, serta mengamalkannya. Nah, ya ikhwan wal akhwati fillah, ketika kita membaca Al-Quran dengan tadabbur, maka di situ kita akan menjumpai ayat-ayat yang sangat banyak yang memperkenalkan kita dengan Rabb kita, yang akan memberitahu kita bagaimana keagungan, kemuliaan, keistimewaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kesempurnaan Allah dalam ilmunya, dalam rahmatnya, dalam penciptaannya,
dalam kepemilikannya, dalam kepengaturannya, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada orang-orang yang beriman, serta Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha keras azabnya bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jadi yang pertama, mengenal Allah dengan melihat tanda-tanda kekuasaannya, ayat-ayatnya. Ayat-ayat Allah ada dua, satu ayat-ayat syar'iyah yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ayat-ayat yang kedua, ayat Allah yang kedua adalah al-ayatu al-kauniyah, tanda-tanda Allah yang berupa alam semesta, makhluk-makhluknya, langit, bumi, apa yang ada di antara keduanya. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau kita mau merenunginya, kita akan mengenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali mendorong kita untuk mentadaburi makhluk-makhluk yang mulia. Dan tadabbur, tafakkur, merenungi tanda-tanda Allah, alam semesta ini, untuk mengenal Allah itu merupakan ibadah di antara ibadah yang agung. Allah mengatakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat kepada onta, bagaimana onta itu diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at. Dan tidakkah mereka melihat kepada langit, bagaimana langit itu ditinggikan tanpa ada tiang yang menyangganya? Coba, langit yang sebesar itu, seluas itu, 7 lapis, bisa berada di atas kita tanpa ada tiang yang terlihat oleh mata kita. Apakah mungkin itu ciptaan manusia? Tidak akan mungkin. Lihat saja masjid yang ukurannya segini, tiangnya sudah berapa? Sampai ada satu masjid yang dijuluki dengan tiang 1000, karena saking banyaknya tiang di dalamnya. Seandainya tiang-tiang itu hilang, maka mungkin masjid ini akan rubuh. Itu baru segini, kecil. Tapi langit yang begitu luas, begitu besar, begitu tinggi, bi ghairi amadin taruna, Allah tinggikan, Allah angkat tanpa adanya tiang yang kau lihat. Itu menunjukkan bahwa menciptakan itu Allah. Wa ilal ardi wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan tidakkah mereka melihat kepada gunung, bagaimana gunung itu ditancapkan, dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan tidakkah mereka melihat bagaimana bumi itu dibentangkan. Bumi ini bentuknya apa? Bulat. Bumi ini bulat. Sebagaimana penjelasan para ulama, di antaranya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Bumi ini bulat, tapi saking sangat besarnya bumi ini sehingga bumi itu terhampar. Ketika kita melihat, bumi itu terhampar, padahal sesungguhnya bumi itu bulat karena saking besarnya. Siapa yang menciptakan itu? Kalau kita mau merenungi betul-betul, itu adalah bukan ciptaan manusia, bukan ciptaan makhluk, akan tetapi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Allah mengatakan, wa fil ardi ayatul lil mukini. Dan di dalam bumi, pada bumi, bumi itu sendiri dan seluruh yang ada di dalamnya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, kesempurnaan Allah, bagaimana ilmu Allah, kemampuan Allah, ada tanda-tanda di situ. Tapi bagi orang-orang yang yakin, wa fi anfusikum afala tubsirun. Begitu pula pada diri kalian, tidakkah kalian melihat? Antum perhatikan diri kita. Di sini terdapat banyak perkara-perkara yang menakjubkan, yang kalau kita betul-betul merenunginya, kita akan kenal siapa yang menciptakannya. Tapi sayang, kebanyakan kita melihat tubuh kita hanya melihat begitu saja, tanpa ada perenungan sedikit pun, sehingga kita tidak bisa mengenali keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu. Jadi cara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melihat kepada tanda-tanda keagungannya. Tanda-tanda keagungan Allah ada dua. Satu, tanda-tanda syar'iyah, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Yang kedua, tanda-tanda
kauniyah yang berupa alam semesta ini. Kalau kita mau melihat ini semua, kita akan dapati bahwa ini semua bukanlah makhluk yang muncul begitu saja, bukan makhluk yang bisa menciptakan dirinya sendiri, bukan makhluk-makhluk yang diciptakan oleh manusia, akan tetapi yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha agung dan mulia. Kemudian wa min ayati, dan di antara tanda-tanda Allah Subhanahu wa ta'ala, al-lailu wan nahar, malam dan siang. Perhatikan, malam siang yang terus silih berganti tanpa pernah tumburan. Tanpa pernah tumburan. Siapa coba yang mengatur itu? Siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyamsu wal qamar, matahari dan rembulan. Planet-planet itu kalau kita belajar pelajaran IPA ya, IPA akan kita dapati bagaimana keteraturan planet-planet itu dengan bagus. Tidak ada benturan, tidak ada sesuatu yang acak-acakan, tidak ada. Semua tersusun rapih. Dan kalau kita mau merenunginya, kita akan dapati bahwa yang menciptakannya adalah zat yang maha mulia. Dulu ada orang-orang ahlul kalam, filsafat, yang datang kepada Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhu untuk mengajak debat tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah itu ada gak sih? Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, jangan sekarang, pulang dulu, nanti beberapa hari datang lagi. Akhirnya mereka pulang. Setelah beberapa hari, sebagaimana dijanjikan, datang lagi. Ketika datang, ketemu Imam Abu Hanifah, maka Imam Abu Hanifah berkata, sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu sama kalian, apa pendapat kalian kalau ada kapal besar, dia berlayar sendiri, mengangkut barang sendiri, menyusun barang sendiri, berlayar sendiri, kemudian berlabuh sendiri, setelah itu menurunkan barang-barangnya sendiri. Maka orang ini dengan akalnya mengatakan, gak mungkin, itu mustahil, engkau gila. Ya enggak? Ya benar. Mungkin apa enggak ada kapal yang menaikkan barang sendiri, kemudian jalan sendiri, bengkok sana sini, lurus sendiri, setelah itu sampai di pelabuhan berlabuh sendiri, setelah itu nurunkan barang-barang sendiri. Mungkin akal kita nggak akan menerimanya. Dari situ Al-Imam Abu Hanifah membantah mereka, kalau kapal yang cuma sekecil itu saja nggak mungkin berjalan teratur dengan rapi tanpa ada yang menjalankannya, tanpa ada yang mengaturnya, bagaimana dengan alam semesta yang begitu luas, pengaturannya sempurna, tidak ada acak-acakan di dalamnya, kok tidak ada yang menciptakan? Mana yang lebih mustahil? Mana yang lebih mustahil? Tersusunnya alam semesta dengan begitu rapinya tanpa ada yang menciptakannya, itu lebih mustahil. Nah terus siapa yang menciptakan? Siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situ terbungkamlah orang-orang yang datang kepada Imam Abu Hanifah. Dan begitulah, dulu salah seorang Arab Badui mengatakan yang maknanya adanya bekas kaki itu menunjukkan ada yang berjalan. Gitu ya. Adanya ombak itu menunjukkan adanya lautan. Langit-langit yang dipenuhi dengan bintang-bintang, tidakkah itu semua menunjukkan kepada adanya zat yang maha esa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua menunjukkan akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min makhluqatihi samawati sab'u, dan di antara makhluk-makhluk Allah yang menunjukkan akan keagungan dan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah langit-langitnya yang 7. Wal araduna sab', dan bumi-bumi yang 7. Beliau menjelaskan bahwa langit itu berlapis 7, begitu pula bumi berlapis 7. Wa man fihinna wa ma bainahuma, dan apa yang ada di langit serta di bumi, serta apa yang ada di antara langit dan bumi.
Itu semua makhluk-makhluk Allah yang kalau kita mau merenunginya dengan betul-betul perenungan, sungguh kita akan mengenali siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang mengaturnya, menciptakannya dengan sedemikian rupa indahnya. Maka sesekali coba direnungkan bagaimana keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza khalqullah, inilah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunih, maka coba perlihatkan kepadaku apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan-Tuhan selain Allah. Ada? Tidak ada. Nah, wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar, dan di antara tanda-tanda kekuasaan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah malam dan siang, matahari dan rembulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari, maka janganlah kalian sujud beribadah kepada matahari, dan janganlah kalian sujud beribadah kepada rembulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahun, namun sujudlah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan mereka semua. In kuntum iyyahu ta'budun, apabila kalian benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qauluhu ta'ala, dan dalil yang kedua firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kalian. Apa dulu makna Rabb? Rabb adalah zat yang memiliki 3 sifat. 1, mencipta. 2, memiliki. 3, mengatur. Sesungguhnya Rabb kalian yang menciptakan, memiliki dan mengatur kalian adalah Allah. Alladzi khalaqas samawati wal arda, yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, fi sittati ayyam, dalam masa 6 hari. Proses Allah menciptakan langit dan bumi adalah 6 hari. Apa Allah gak bisa menciptakan dalam sekejap? Bisa. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah yang mendalam di antaranya, di dalamnya, menunjukkan bahwa dalam segala sesuatu itu butuh proses. Antum mau jadi tua, tidak ujuk-ujuk lahir keluar dari rahim sudah ubanan. Tapi proses dari bayi semakin besar, kemudian jadi anak muda, kemudian jadi orang dewasa, setelah itu baru tua. Antum mau menjadi seorang yang alim, itu tidak ujuk-ujuk pinter, tapi butuh dari bodoh, belajar sedikit-sedikit, menghafal ini, menghafal itu, memahami ini, memahami itu, pusing sini, pusing situ. Nanti baru Allah berikan ilmu. Antum mau jadi orang kaya, tidak ujuk-ujuk kaya, tapi butuh proses. Semuanya butuh proses. Dan itu sunnatullah, sunnah yang Allah jalankan di alam semesta ini, semuanya butuh proses. Kalau Ta'ala mau menciptakan sekali jadi, bisa. Allah mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hanyalah perkara Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau Allah berkehendak ingin melakukan sesuatu, tinggal ngomong kun, jadilah. Fayakun, maka jadi perkara itu. Nah, thumma stawa 'alal arsy, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala beristiwa, bersemayam di atas arsy. Ini dalil bahwasanya Allah di mana? Di langit, di atas arsy. Bukan di mana-mana, bukan di sini, bukan di sini, dan bukan di mana-mana. Tempat Allah itu di mana? Atas langit, di atas arsy. Nah, yughshil lailan nahara, Allah yang menutupkan malam kepada siang sehingga menjadi gelap. Yatlubuhu hasisan, yang terus mengiringinya dengan cepat. Perputaran antara siang dan malam cepat. Ketika malam itu mulai tenggelam, malam tenggelam, siang datang ya? Atau matahari tenggelam, siang hilang, malam langsung tiba, tanpa ada jeda waktu. Nanti dululah. Nah, yatlubuhu hasisa,
siang malam itu terus silih berganti, terus saling mengejar dengan cepat. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi, dan matahari, rembulan, bintang-bintang semuanya tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah milik Allah lah penciptaan dan segala urusan. Tabarakallahu Rabbul Alamin, Maha suci Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Dalam penciptaan itu semua ya ikhwan, ada tanda kebesaran bagi kita semuanya. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang, la ayat, sungguh di situ ada tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda yang menunjukkan akan keagungan, kemuliaan, kesempurnaan Allah. Untuk siapa? Li ulil albab, untuk orang-orang yang cerdas. Jadi orang yang bisa memanfaatkan alam semesta ini untuk mengenal Allah, dialah orang-orang yang cerdas. Karena ada orang-orang yang dia merenungi, mempelajari alam semesta, bukan malah semakin mengenal Allah, justru malah semakin membuat dirinya sombong. Orang yang belajar sains, belajar IPA, mempelajari ini dan itu, kalau dia betul-betul niatnya bagus, mengenal Allah, dia akan kenal Allah. Tapi kalau niatnya jelek, maka dia akan menjadi orang yang sombong. Cobalah, oh saya yang nemukan ini, saya orang yang pertama kali nemukan ini. Bedah kata gitu, nemu apa, oh ini saya yang pertama kali nemukan. Siapa? Saya. Teori ini siapa yang menemukan? Saya. Allah itu siapa? Saya, pokoknya saya. Sombong. Maka kenali Allah Subhanahu wa taala dan jadilah orang yang cerdas. Orang yang cerdas adalah orang yang melihat kepada tanda-tanda kekuasaan Allah, kemudian membuat dia semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang keblinger adalah orang yang melihat kepada tanda-tanda kekuasaan Allah tapi malah menumbuhkan kesombongan pada dirinya, tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, war-rabbu wal ma'budu, dan Rabb yang mencipta, memiliki dan mengatur, dialah yang berhak untuk diibadahi. Kalau yang gak bisa apa-apa gak usah disembah. Orang yang sudah mati gak bisa apa-apa gak usah disembah. Batu gak bisa apa-apa gak usah disembah. Lihatlah sikap Umar bin Khattab ketika mau mencium Hajar Aswad. Dia katakan, inni a'lamu annaka hajarun. Wahai batu, saya tahu kamu itu cuma batu. La tadur wa la tanfa. Engkau gak bisa memberi madarat, tidak pula bisa memberikan manfaat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Andai saja saya gak pernah lihat Nabi SAW cium kamu, saya gak akan pernah cium kamu. Kenapa saya cium? Karena Nabi SAW mengajarinya, maka saya cium kamu. La yadur wa la yanfa, maka gak usah disembah. Alangkah bodohnya orang-orang yang menyembah selain Allah. Sesembahan-sesembahan yang itu hanya dongeng belaka, buatan mereka, yang statusnya mungkin sama dengan mereka atau bahkan lebih rendah. Orang mati dengan kita, hebatan siapa? Hebatan kita. Dia dikubur gak bisa keluar, dia disakiti gak akan bisa bales. Masih hebat kita. Pohon bisa apa? Gak bisa apa-apa. Jin bisa apa? Gak bisa. Jin itu lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Allah berikan kuncinya. Kalau ingin selamat dari syaitan, kuncinya adalah berzikir kepada Allah. Dalilnya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Katakanlah, saya berlindung kepada Allah, Rabbnya manusia, pemilik manusia, Tuhannya manusia, dari kejelekan syaitan
yang memberikan waswas, al-khannas. Apa al-khannas itu? Al-khannas itu sifatnya syaitan. Apa itu? Dia akan lari, kabur, menjauh dari kita apabila kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka biasakan hati kita, lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah, ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zikir yang banyak. Nah, war-rabbu huwal ma'bud. Rabb yang mencipta, memiliki, mengatur, dialah zat yang berhak untuk diibadahi. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Siapa Rabb kalian ini? Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan, yaitu zat yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan, wassamaa binaan, dan telah menjadikan langit sebagai atap, wa anzala minas samaa'i ma'an, kemudian Allah turunkan dari langit itu air hujan, fa akhraja bihi minats tsamarat, kemudian dengan sebab itu Allah keluarkan buah-buahan, rizqal lakum, sebagai rizki untuk kalian. Itu Allah yang melakukannya. Maka kata Allah, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian jadikan bagi Allah tandingan-tandingan sedangkan kalian mengetahui. Jangan. Kemarin telah kita sampaikan hadis Nabi SAW ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya, ayyud dzambi a'dhamu indallah. Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal Allah yang menciptakanmu. Dosa besar, syirik, dosa besar. Maka zat yang menciptakan ini semua, dialah yang berhak untuk diibadahi. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan, Al-Khaliqu li hadhil asya'i, zat yang menciptakan semua ini. Semua ini maksudnya yang tadi Allah sebutkan dalam ayat atasnya ini, dalam surat Al-Baqarah. Yang menciptakan kalian, menciptakan orang-orang sebelum kalian, menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, menurunkan hujan, kemudian menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Zat yang menciptakan ini semua, huwal mustahiqqu lil ibadah, dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Maka kalau mau ibadah kepada siapa? Allah yang menciptakan kita, memiliki kita, mengatur kita, serta seluruh alam semesta. Kita sholat untuk Allah, kita ibadah untuk Allah, kita bertawakal kepada Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kepada selainnya. Selain Allah itu makhluk, dan makhluk adalah fakir. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara, kalian itu fakir. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Allah itu kaya, sangat kaya, dan Allah tidak pelit. Wallahi Allah tidak pelit. Allah gak pelit. Allah akan mengabulkan semua yang kita minta. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, astajib lakum, aku akan berikan. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya minta sama Allah. Nabi SAW mengatakan, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak mau minta kepada Allah, Allah marah kepadanya. Kita fakir, Allah zat yang maha kaya. Kita lemah, Allah zat yang maha kuat. Kita kurang, Allah zat yang maha sempurna. Qul huwallahu ahad, Allahus samad.
Katakanlah Allah lah zat yang Maha Esa, Dia adalah As-Samad. Apa As-Samad itu? As-Samad adalah zat yang sempurna dalam semua sifat-sifatnya. Zat yang maha berilmu dan sempurna ilmunya. Zat yang maha kaya, sempurna kekayaannya. Zat yang maha kasih sayang, sempurna kasih sayangnya. Zat yang maha mencipta, sempurna penciptaannya. Secara umum, As-Samad adalah zat yang sempurna dalam semua sifat-sifatnya, yang makhluk ini butuh kepada Allah, Allah tidak butuh kepada makhluknya. Kita butuh kepada Allah dalam semua urusan kita. Kita nggak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi, laulallah, demi Allah, seandainya bukan karena pertolongan Allah, ma sallaina, kita nggak akan bisa sholat. Wala sumna, kita nggak akan bisa puasa. Wala tasaddaqna, dan kita tidak akan bisa bersedekah. Kita luaskan maknanya, kita nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa menghafal kecuali dengan pertolongan Allah. Kita nggak akan bisa baca kecuali dengan pertolongan Allah. Kita nggak bisa menulis kecuali dengan pertolongan Allah. Hatta kita nggak akan bisa mengedipkan mata kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb kita, Rabb yang maha sempurna. Yang kita sebutkan, yang mu'alif sebutkan, itu hanya sekelumit kecil dari sifat-sifat Allah. Kalau kita mau merenunginya, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha agung, yang maha mulia, yang maha sempurna dari segala sisinya, tanpa ada kekurangan, cacat sedikit pun dari sisi manapun. Maka kenali Allah. Ketika kita kenal dengan Allah, kita akan menjadi orang-orang yang mulia. Kita akan menjadi orang-orang yang mulia. Nah, cukup insyaAllah. Itu yang dapat kita pelajari bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima di sisinya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.